Sebenarnya kalau memang benar-benar belum siap, daripada mempertaruhkan harga diri negara di mata dunia, yo lebih baik nggak usah memaksakan diri. Hai, ketemu lagi di Ngos-Ngosan, ngopi nih santai bareng Mbak Yus. Proyek Ibu Kota Negara IKN yang prestisius, ambisius semakin kesini kelihatan rada-rada gelap buram. Ya semendung gitu aja lah ya lah. Kalau nggak mau dibilang gelap ya, gelap kan ya kulitanku gelap. Indikasi IKN menjadi hambalang kedua alias mangkrak mulai kelihatan. Ya Mbak Yus bukan bermaksud mendoakan jelek atau tidak mendukung program pemerintah, tidak gitu loh. Tetapi jika tidak siap alias lambat progresnya, apakah kita nggak boleh khawatir? Ya toh? Mbak Yus yakin para ngosornya Mbak Yus juga khawatir melihat kondisi seperti ini. Lah, tanda-tanda proyek IKN rada-rada gelap ya toh. Bisa terlihat dari rencana Presiden Jokowi ngantor atau memimpin negara lewat IKN pada bulan Juli ini kemungkinan besar tidak jadi alias batal ya toh. Padahal jauh-jauh bulan ya berbulan-bulan yang lalu dengan percaya diri Jokowi selalu mengatakan akan berkantor di IKN pada Juli ini dengan persiapan infrastruktur dan kelayakan hunian. Nah, kalau rencana mulus sesuai dengan harapan Jokowi, bulan Juli akan berkantor di IKN, kemungkinan dilanjutkan bulan Agustus akan mengadakan upacara peringatan HUT RI di sana. Jadi, sebelum digunakan untuk upacara, Jokowi mengawali dengan berkantor di sana dulu. Ini rencananya loh ya. Nah, sebelum bulan Juli ini Jokowi selalu yakin proyek sarana prasarana sudah siap saat ia berkantor. Tapi nyatanya ia mengurungkan niatnya untuk berkantor di Nusantara maksudnya ya toh, dengan alasan sejumlah infrastruktur yang belum memadai, antara lain belum tersedianya air dan listrik. Jangan ditanya lagi loh, kok jawabannya jangan tanya saya. Tanda-tanda IKN nantinya akan jadi embuh gitu. Selain Jokowi nggak jadi ngantor di sana, juga rencana upacara peringatan HUT RI nggak hanya di IKN tetapi juga di Jakarta seperti biasanya. Nah, ini juga beda dari rencana awal yang mau melaksanakan upacara di IKN saja. Mungkin setelah dipikir-pikir sampai Agustus nanti IKN belum siap. Maka upacara ada di dua tempat. Bisa saja ini upaya atau antisipasi dengan maksud akan mengurangi mobilitas peserta upacara ke IKN. Sebagian saja ke IKN dan sebagian di Jakarta. Nah, kalau dipaksakan ke IKN semua ya transportasinya belum siap ya. Ya kira-kira sederhananya begitulah logikanya ya kan. Jadi skenarionya gini. Upacara di IKN akan dipimpin langsung oleh Jokowi didampingi oleh Presiden terpilih Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Nah, sedang untuk upacara peringatan di Jakarta itu dipimpin oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan didampingi Wakil Presiden terpilih Pilpres 2024 Gibran Rakabuming Raka. Tugas dan tanggung jawab dibagi-bagi antar presiden dan wakil presiden saat ini. Dan presiden, wakil presiden yang akan dilantik Oktober nanti. Agak sulit dan mustahil kalau memaksa kesiapan IKN dalam waktu dekat ini. Karena memang sarana prasarana memadai untuk sebuah ibu kota negara enggak ada, alias belum siap. Bahkan menurut kabar yang beredar, air bersih menjadi problem tersendiri karena memang di IKN itu masih sangat sulit mencari sumber air bersih karena keadaan alamnya. Jadi, untuk berkantor di IKN Jokowi nggak berani. Ya kalau dipaksakan ya apa tahan sebulan 2 bulan.
Mesti ya mungkin beberapa hari aja wis cabut balik meneh ke Jakarta ya toh. Nah, Menteri Basuki sejauh ini optimis dan menunjukkan kesiapan IKN sudah layak huni dan siap untuk menyambut para peserta upacara HUT ke-79 Indonesia. Kementerian PUPR telah menyiapkan 12 menara hunian yang merupakan bagian dari 47 menara hunian yang tengah dibangun untuk para ASN di IKN. Mulai belibet ki Mbak Yus. Sementara istana dan kantor Kementerian Koordinator juga ditargetkan selesai pada Juli ini. Sebenarnya kalau memang benar-benar belum siap, daripada mempertaruhkan harga diri negara di mata dunia, yo lebih baik nggak usah memaksakan diri melaksanakan upacara di IKN. Sudah di Jakarta saja ya toh. Selain sudah jelas memadai, juga lebih irit gitu loh. Memangnya apa Jokowi nggak berpikir ya? Kalau upacara di 2 tempat itu butuh anggaran yang gede banget ya toh. Membutuhkan anggaran besar. Ya toh. Realistis saja lah Pak. Nggak usah memaksakan kehendak. Kasihan Pak Prabowo juga gitu loh. Kalau dipaksa-paksakan upacara di IKN. Padahal kalau jujur pasti beliau pilih ikut upacara di Jakarta. Demi gengsi ini terkadang sulit ya nek diajak bicara realita ya toh. Ya itulah pokoknya yang harus tercapai ya toh. Kira-kira kemungkinan ya begitulah kira-kira pikirannya Pak Jokowi ya kan. Nah karena kenapa begitu? Karena proyek IKN ini menjadi andalan dan kebanggaan tersendiri bagi Jokowi secara pribadi. Mbak Yusu yakin banget apapun yang terjadi, upacara peringatan HUT RI ke-79 akan tetap dilaksanakan di IKN. Karena bagi Jokowi, terselenggaranya upacara di IKN bukan hanya sekedar untuk pembuktian kemampuannya membuat proyek besar. Bisa juga pengen dianggap jadi prasasti sejarah kepemimpinannya kelak. Bukan juga hanya acara kenegaraan gitu loh. Namun menjadi momen pertaruhan bagi kelangsungan proyek itu sendiri, ya toh. Berjalan lancar atau tidaknya proyek IKN akan dilihat dalam momen peringatan HUT RI besok yang ke-79. Nah, jika perayaan HUT RI berhasil terlaksana di IKN, ada harapan pihak luar calon investor akan yakin dan percaya kalau pemerintah mampu melaksanakan proyek-proyek besar. Dunia bisnis akan memperhatikan kelangsungan IKN. Ada harapan prospek cerah karena dalam waktu yang tidak terlalu lama wujud IKN sudah terlihat. Ojo dolanan sing goib-goib lah. Dolanan sing terlihat wae. Tetapi jika perayaan HUT nanti gagal yo, jangan berharap investor akan tertarik gitu loh dan mau menggelontorkan uangnya untuk investasi. Proyek IKN ini berpotensi membebani Pak Prabowo karena menguras APBN yang luar biasa besar. Sementara Pak Prabowo juga butuh membiayai program-program yang menjadi janji kampanyenya, ya, seperti program makan siang bergizi gratis. Ya nggak sih? Program makan siang gratis. Mbak Yu sih nggak yakin Pak Prabowo akan terus konsisten untuk melanjutkan. Kalaupun nanti pilih menggunakan APBN untuk program makan siang gratis dan program lain yang dijanjikannya. Prabowo nggak begitu ambil pusing IKN mangkrak pun yang akan tercatat itu kan adalah kegagalan Pak Jokowi. Bukan Pak Prabowo, ya kan? Karena Prabowo hanya bertugas melanjutkan saja. Alasan ketersediaan anggaran nantinya akan digunakan sebagai alasan Prabowo. Jadi para ngoser Mbak Yus, kalau IKN mangkrak akan identik dengan proyek Jokowi yang gagal, bukan proyek Prabowo. Bener apa enggak, ya kan? Segitu ngos-ngosan ngopi santai bareng Mbak Yus. Kita ketemu lagi di ngos-ngosan selanjutnya. Bye!